Malam itu, langit di atas tanah Bogor dipenuhi kabut tebal, pekat seperti kain kelabu yang menutup seluruh permukaan bumi. Bulan yang biasanya bersinar agung, malam ini seakan menghilang, menyisakan kegelapan pekat yang merambat hingga ke sudut-sudut hutan dan perkampungan. Suara angin mendesir di antara dahan pohon tua, berbisik seperti suara ratusan arwah yang tak tenang. Di tengah kegelapan itu, di sebuah padepokan tua yang terpencil, seorang kiai sakti duduk bersila di tengah ruangan sederhana, hanya diterangi lentera minyak yang berkerlap-kerlip. Mulutnya bergerak pelan, melantunkan zikir tanpa henti, sementara hatinya mengangkasa jauh ke langit ketujuh. Hening yang semula menguasai ruangan itu perlahan berubah. Seperti ada sesuatu yang mengalir masuk ke dalam, sesuatu yang tak terlihat namun terasa berat di dada. Udara menjadi lebih padat, dan aroma aneh, campuran antara dupa, tanah basah, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, memenuhi ruang kecil itu. Lentera minyak di sudut ruangan tiba-tiba bergoyang tanpa sebab, cahayanya menari-nari liar di dinding bambu. Kiai itu membuka sedikit matanya, sekilas saja, cukup untuk menyadari bahwa malam ini bukan sekadar malam biasa. Namun ia tetap meneruskan zikirnya, memusatkan seluruh tenaganya untuk tidak terhanyut dalam rasa takut yang mulai merayap ke dalam batin. Dari lantai tanah yang dipadatkan, asap tipis mulai muncul. Awalnya hanya sekecil garis rambut, namun dengan cepat membesar, membentuk pusaran yang bergerak perlahan seperti air di dalam kolam yang dilempar batu. Mata Kiai yang kini terbuka penuh menyaksikan keajaiban itu dengan penuh waspada. Asap itu terus berputar, lalu perlahan membentuk sosok, tinggi, berjubah putih bersih, bersorban lebar, dan berjanggut panjang hingga dada. Sosok itu tidak menginjak tanah, melainkan melayang satu jengkal di atas lantai, dikelilingi cahaya putih keperakan yang berdenyut lembut. Setiap gerakan asapnya seperti menulis huruf-huruf tak dikenal di udara. Kiai itu tetap bertahan, hanya mempererat posisi duduknya dan merapatkan kedua telapak tangan di atas lutut. Ia tahu, ketakutan hanya akan melemahkan jiwanya, dan saat ini, ia harus menjadi benteng yang kokoh. Sosok itu, tanpa membuka mulut, memancarkan aura kewibawaan yang membuat lutut orang biasa pasti bergetar. Namun tidak bagi kiai ini. Ia telah ditempa dalam malam-malam panjang penuh zikir dan riadoh berat. Ia membalas tatapan sosok tersebut dengan penuh hormat, namun juga dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Malam itu, di antara mereka berdua, ada percakapan yang tak terucap, sebuah pertemuan jiwa yang hanya dipahami oleh orang-orang pilihan. Akhirnya, tanpa perlu bertanya siapa dirinya, sosok bercahaya itu mulai berbicara. Suaranya dalam, bergema di seisi ruangan, seperti datang dari dasar bumi dan langit secara bersamaan. "Wahai hamba Allah yang terpilih," ucapnya, "ketahuilah bahwa aku datang membawa titah agung dari para leluhur tanah Sunda. Pesan ini harus kau sampaikan kepada pemimpinmu, kepada dia yang diberi amanat atas tanah ini." Kiai menundukkan kepala dalam-dalam, seakan menerima beban berat yang mulai diletakkan di pundaknya. Sementara itu, angin di luar menderu makin kencang, pintu-pintu kayu bergoyang, seolah alam semesta pun ikut mengakui betapa pentingnya pertemuan malam itu. Sosok bercahaya itu menatap dalam ke arah Kiai, seolah hendak menyelami hingga ke dasar jiwanya. Pertama, suaranya menggema, berat namun menenangkan, "Sampaikan pada pemimpinmu bahwa keadilan dan kebijaksanaan adalah tiang agung yang menopang kerajaan kehidupan. Tanpa keadilan, kekuasaan menjadi tirani. Tanpa kebijaksanaan, kekuasaan menjadi buta." Setiap kata terasa seperti dentuman guntur dalam dada Kiai. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, dan di udara terbentuk bayangan pohon besar. Akarnya menghujam dalam, batangnya kokoh, ranting dan daunnya menaungi siapa saja tanpa membeda-bedakan. "Pemimpin harus seperti ini," lanjut sosok itu, "bukan menindas, tapi meneduhkan. Bukan menghakimi, tapi memelihara." Angin malam menderu lebih keras, menggetarkan dinding-dinding bambu padepokan. Kiai menunduk, mendengarkan dengan penuh takzim. Getaran halus merambat ke tubuhnya, bukan hanya karena suara, tapi karena beratnya makna yang sedang disampaikan. Suasana di sekelilingnya seperti membeku. Hanya ada dia dan sosok bercahaya itu di dunia ini. Sosok tersebut melangkah satu langkah mendekat, walau kakinya tetap tak menyentuh tanah. "Ingat," katanya, "kebijaksanaan lahir dari hati yang jernih, bukan dari mulut yang pandai berkata-kata. Dan keadilan bukan untuk ditunjukkan, melainkan untuk dirasakan oleh rakyatmu." Dalam bayangannya, Kiai melihat seorang raja yang duduk rendah di hadapan rakyatnya, mendengarkan, mengerti, dan bertindak bukan untuk dirinya, melainkan untuk semua. Sosok itu berhenti sejenak, seolah memberi waktu agar Kiai benar-benar menyerap pesan berat ini.
Lalu ia berbicara lagi, suaranya kini lebih dalam, seakan menggali langsung dari rahasia bumi. Kesejahteraan rakyat bukanlah hadiah, melainkan kewajiban. Pemimpin sejati tidak tidur sebelum memastikan perut rakyatnya kenyang, hatinya damai, dan masa depannya aman. Kilasan gambaran muncul di depan mata Kiai. Wajah-wajah rakyat kecil, para petani yang memeras keringat, para nelayan yang bertaruh nyawa di lautan, anak-anak yang memandang dunia dengan mata polos penuh harap. Jangan biarkan satupun dari mereka merasa terbuang atau terabaikan. Sejahterakan mereka, maka bumi pun akan memberkahimu. Hawa di dalam padepokan semakin berat, seakan setiap ucapan sosok bercahaya itu memanggil seluruh kekuatan alam untuk menjadi saksi. Kiai menahan napas, tubuhnya seperti ditindih batu besar, namun ia tetap fokus, bertekad mencatat pesan-pesan ini dalam sanubarinya. Sosok itu menggerakkan tangannya, dan di udara tampak kilasan pemandangan, iring-iringan orang Sunda zaman dahulu, menjaga tradisi, menari dalam keharmonisan dengan alam. Jangan pernah lupakan budaya dan tradisimu, ucap sosok itu tegas. Tradisi Sunda adalah tali penghubung antara manusia dan langit, antara masa lalu dan masa depan. Jika kau mengabaikannya, kau memutuskan akar kehidupanmu sendiri. Suara itu membawa aroma masa lalu, harum kayu gaharu dan bunga hutan. Tiba-tiba, kilatan cahaya menyambar di luar jendela, disusul suara gemuruh panjang. Sosok itu memandang ke arah langit, seolah berbicara kepada sesuatu yang lebih tinggi lagi. Tradisi bukan sekadar tarian atau pakaian, melainkan jiwa dari sebuah bangsa, katanya. Bila jiwa itu mati, maka tanah ini akan kehilangan rohnya, dan kekosongan akan mengundang bencana. Kata-kata itu bergema seperti mantra, mengisi setiap sudut ruangan. Kiai mengangguk perlahan, dadanya bergemuruh. Ia mengerti, pesan ini bukan hanya untuk pemimpin Sunda, tapi untuk siapapun yang mencintai tanah ini dengan sepenuh jiwa. Malam itu, ia bersaksi atas satu perjanjian besar, menjaga apa yang diwariskan oleh para karuhun. Sosok bercahaya itu menurunkan pandangannya kembali kepada Kiai, tatapannya penuh kebijaksanaan yang menembus lapisan-lapisan jiwa. Persatuan dan kesatuan, katanya lirih namun berat, adalah mahkota dari sebuah bangsa. Suara itu bagaikan guruh yang menampar kesadaran. Seperti anyaman bambu yang kuat karena tiap bilahnya saling mengikat, demikian pula manusia. Bila satu saja patah karena kesombongan, iri, atau kebencian, maka runtuhlah semuanya. Kiai mengangguk perlahan, membayangkan betapa rapuhnya kekuasaan tanpa ikatan batin di antara rakyat. Ia sadar, bukan hanya kekuatan lahiriah yang dibutuhkan, tapi kekuatan jiwa untuk tetap saling menggenggam di tengah badai godaan zaman. Seakan menekankan pentingnya hal itu, sosok tersebut mengangkat tangannya ke langit-langit ruangan. Seketika, di hadapan Kiai, terbentang gambaran seperti lukisan hidup, suku-suku yang berperang, kampung-kampung terbakar, anak-anak menangis kehilangan orang tuanya. Lihatlah, kata sosok itu dengan nada getir, inilah akibat dari perpecahan. Tak ada yang menang, semuanya hancur. Bayangan itu perlahan menghilang, digantikan dengan pemandangan lain. Orang-orang yang berbeda suku dan warna kulit duduk bersama di bawah satu pohon besar, saling berbagi makanan, saling melindungi. Ini yang dikehendaki para leluhurmu. Ini yang harus dijaga, meski darah sendiri harus ditumpahkan untuk mempertahankannya. Kiai menunduk lebih dalam, merasakan beratnya amanah yang semakin membebani punggungnya. Namun ia tahu, itulah tugas seorang hamba pilihan. Memikul titah langit tanpa bertanya berat atau ringannya. Sosok itu melanjutkan, perselisihan bukan hanya merusak dunia, tetapi juga mematikan keberkahan. Bila hati rakyat penuh benci, maka hujan pun akan enggan turun, tanah akan mengeras, dan kemakmuran akan lenyap. Angin kembali berhembus dari segala arah, membawa suara-suara samar seolah bumi sendiri mengerang. Malam itu, Kiai menyaksikan betapa rapuh dan berharganya persatuan, laksana embun pagi yang mudah menguap di bawah panas ambisi. Kini, sosok bercahaya itu melangkah lebih dekat lagi. Auranya memancar lebih kuat, membuat dinding-dinding ruangan bergetar halus. Jagalah keseimbangan alam, ucapnya, kini dengan suara yang lebih menggelegar, seolah seluruh hutan Bogor menjadi saksi. Tanah ini bukan milikmu, melainkan amanah. Air, gunung, hutan, semuanya hidup dan menyaksikan. Kilasan lain muncul di udara, sungai-sungai yang mengering, hutan-hutan yang gundul, binatang-binatang yang melarikan diri. Kiai tertegun, hatinya bergetar hebat. Ia tahu, saat manusia serakah dan melupakan keharmonian dengan alam, bukan hanya alam yang binasa, tapi manusia sendiri yang akan terseret dalam kehancuran tanpa ampun.
Sosok itu menutup pesannya dengan gerakan tangan yang lembut namun tegas. Bila manusia menjaga alam, maka alam akan menjaga manusia. Tapi bila manusia menghancurkannya, maka murka bumi akan mengubur seluruh peradaban. Suara itu menggetarkan bukan hanya ruangan, tapi juga tulang-tulang Kiai. Lentera minyak yang sejak tadi berjuang untuk tetap menyala, kini redup sejenak, lalu berkobar lagi, seolah membenarkan ucapan sang utusan. Kiai mengunci pesan itu dalam hatinya, berjanji untuk membawa semua wasiat ini kepada sang pemimpin Jawa Barat. Di tengah malam pekat itu, di hadapan saksi langit dan bumi, janji suci pun diikrarkan tanpa kata. Suasana di dalam padepokan kini berubah semakin berat, seolah setiap molekul udara memadat menjadi saksi bisu percakapan suci itu. Sosok bercahaya perlahan memundurkan diri, tapi cahayanya justru semakin terang, menyilaukan mata biasa. Kiai masih duduk bersila, tubuhnya gemetar ringan, bukan karena takut, melainkan karena getaran ilahi yang memenuhi ruang dan raganya. Dalam hatinya, ia merasakan sebuah ikrar telah terbentuk, ikrar yang mengikatnya pada amanah agung. Di luar padepokan, pepohonan bergoyang hebat, seolah ikut bersujud kepada kekuatan gaib yang tengah berbicara di tengah malam sunyi itu. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara kokok ayam, padahal malam belum jua beranjak ke fajar. Kiai mengangkat kepalanya perlahan. Suara ayam itu adalah pertanda dari alam, bahwa waktu pertemuan mereka hampir habis. Sosok bercahaya menatap Kiai untuk terakhir kalinya dengan sorot mata penuh kasih sayang namun juga ketegasan. Sampaikanlah, bisiknya, jangan tunda, jangan gentar. Setiap kata yang kau bawa adalah nafas kehidupan bagi masa depan tanah ini. Lalu, seberkas cahaya putih melesat dari tubuh sosok itu, menembus atap padepokan tanpa merusaknya, lenyap ke angkasa, seakan bergabung kembali dengan bintang-bintang. Kiai masih terpaku di tempatnya, seolah jiwanya belum sepenuhnya kembali ke tubuh. Dengusan angin terakhir melintas, meniup lentera minyak hingga hampir padam, sebelum akhirnya stabil kembali dengan nyala yang lebih kecil namun lebih tenang. Ia memejamkan mata, mengulang dalam batinnya seluruh pesan yang baru saja ia terima, satu demi satu, sejelas ukiran batu yang takkan pernah terhapus oleh waktu. Tubuhnya letih, namun hatinya membara. Ia tahu, tugasnya baru saja dimulai. Tugas yang tak hanya menuntut keberanian, tapi juga keikhlasan dan kesetiaan tanpa batas. Malam perlahan mulai bergeser. Jauh di ufuk timur, garis tipis warna jingga mulai muncul, mengusir kegelapan sedikit demi sedikit. Kiai bangkit perlahan, tubuh renta itu seakan bertambah tua semalam, namun sinar matanya justru makin tajam, penuh tekad. Dengan langkah berat namun mantap, ia melangkah keluar padepokan, menembus kabut pagi yang masih menggantung di atas bumi. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia membawa beban dunia di punggungnya. Tapi ia sadar, ia tidak sendirian. Doa para karuhun, restu alam, dan ridha ilahi kini menjadi kekuatannya. Di antara kabut pagi yang memutih, Kiai berjalan perlahan menuju arah kota, tempat para pemimpin berkumpul, tempat masa depan Jawa Barat akan dipertaruhkan. Di dalam hatinya, ia berdoa, agar pesan ini tidak hanya sampai di telinga sang pemimpin, tapi juga bersemayam di dalam hatinya, tumbuh menjadi pohon kebaikan yang meneduhkan seluruh rakyat. Setiap embusan angin, setiap langkah kaki, setiap detak jantungnya, kini berpadu dalam satu irama suci, membawa pesan langit untuk menyelamatkan tanah Sunda tercinta. Dan saat cahaya matahari pertama menyentuh bumi, Kiai telah menghilang di balik kabut, menyatu dengan takdirnya.